Yogyakarta, kota yang akrab dengan narasi budaya dan tradisi, kini juga menjadi saksi bisu evolusi pendidikan vokasi di tanah air. Salah satu motor penggeraknya adalah SMK 1 Sewon. Di sekolah ini, pendidikan tata boga tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai urusan dapur konvensional. SMK Negeri 1 Sewon tentu saja mendukung pariwisata di Indonesia ya tentunya di dalam skup yang lebih kecil di DIY ini karena kami meluluskan siswa-siswa kami yang sudah terlatih untuk di bidang pariwisata, di hospitality, khususnya di bidang kuliner. Lulusan kami dari SMK Negeri 1 Sewon jurusan kuliner banyak yang sudah terjun ke dunia kuliner. Beberapa siswa kami sudah menjadi head chef di beberapa hotel, kemudian banyak juga yang berwirausaha tentu saja seperti itu. Tantangan terbesar pendidikan kejuruan hari ini adalah kecepatan tren kuliner yang berubah dalam hitungan bulan. Menghadapi dinamika tersebut, SMK 1 Sewon merancang kurikulum yang fleksibel, namun tetap berfondasi kuat. Tantangan kami memang sekarang itu kemajuan itu cepat sekali ya, misalnya tren-tren makanan saat ini memang cepat sekali berganti bergulir sehingga kami harus mengikutinya. Mau tidak mau kita harus mengikutinya biar anak-anak kami tidak terlambat untuk mengikuti tren yang ada di saat ini. Dalam rangka menyiapkan siswa-siswa kami yang berkompeten, tentu saja kami harus mengimprove guru-guru kami sehingga guru-guru kami juga harus up to date dengan mengikuti diklat, dengan mengikuti workshop dan beberapa kegiatan yang melatih guru-guru kami. Misalnya kami juga memagangkan guru kami di hotel-hotel biar kemajuan zaman segera dapat diikuti dengan baik bagi guru-guru kami sehingga ketika memberikan pelajaran kepada siswa juga akan up to date. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa hotel, beberapa usaha untuk selain memagangkan siswa yang namanya PKL, kami juga memagangkan guru. Jadi memang kita sudah punya MOU semacam itu untuk guru-guru kami bisa belajar di hotel mereka, di tempat usaha mereka seperti bakery, restoran dan lain sebagainya. Dari pemerintah setempat kami juga mendapatkan peralatan-peralatan yang kita sebut dengan peralatan DAK ya istilahnya. Jadi ada kulkas, ada mixer, ada beberapa alat mesin kopi dan lain sebagainya. Itu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kami untuk ingredient, kami untuk bahan praktek, kami mendapatkan dana dari BOS. Sebenarnya kami lebih menginginkan dari dunia usaha yang lain ya. Jadi misalnya kita bekerja sama lebih intens baik itu dari perusahaan misalnya coklat, perusahaan tepung atau perusahaan apa saja yang bisa membantu kami untuk peningkatan baik dari pengetahuan bahan atau untuk peningkatan skill kami sebagai guru produktif kejuruan di SMK Negeri 1 Sewon. Dalam lanskap pastry dan dessert modern, coklat bukan sekedar bahan pelengkap manis. Ia adalah sebuah media seni sekaligus sains yang menuntut presisi mutlak. Di SMK 1 Sewon, pengolahan coklat menempati porsi pengajaran yang sangat krusial. Sebagai salah satu bahan makanan, coklat memang penting bagi kami, terutama untuk beberapa produk pastry ya. Kemudian juga beberapa produk yang dessert seperti itu, sehingga kami memang membutuhkan coklat-coklat itu untuk beberapa hiasan, untuk isian, untuk filling, untuk ini dan itu harus kami sampaikan kepada siswa-siswa kami. Untuk teknik-teknik pembuatan coklat yang paling mudah ya, kami masih menggunakan sistem Aubain-Merry, kemudian yang lebih tinggi lagi dengan tempering. Nah, itu dengan coklat yang berbeda. Itu pengetahuan tentang coklat juga kami sampaikan. Lulusan dari kami atau alumni kami sudah beberapa bekerja di tempat industri, baik itu hotel, bakery atau restoran. Saya lihat kemarin ada beberapa yang sudah jadi head chef, kemudian ada yang menjadi pengusaha juga. Kami sangat bangga sekali bahwa kami bisa mendidik siswa-siswa kami untuk menjadi seseorang atau menjadi pengusaha yang hebat, itu menjadi kebanggaan bagi kami. Beberapa kali SMK Negeri 1 Sewon, khususnya jurusan kuliner, kami mengikuti beberapa lomba. Kalau di lomba kami itu yang paling ngetren itu kalau di SMK itu namanya LKS, Lomba Kompetensi Siswa. Itu ada bidang pastry, kemudian ada restoran service, kemudian ada cooking atau cookery. Nah, beberapa kali untuk pastry ini kami sudah maju ke tingkat nasional,
semuanya ya, restoran servis, pastry, kemudian cookery, kami maju ke tingkat nasional. Nah, sampai nasional kita juga sempat membawa nama harum untuk cookery, kemudian beberapa kami mendapat Medallion of Excellence istilahnya, jadi mendapat ranking di tingkat nasional. Di balik kemewahan fasilitas dan pengembangan resep yang modern, SMK 1 Sewon menempatkan satu fondasi yang jauh lebih tinggi dari sekedar keahlian motorik, yaitu pembentukan akhlak dan karakter siswa. Kami memang mengajarkan di siswa kami selain keterampilan secara motorik, kami yang pasti itu karakter. Karena karakter itu lebih penting dari segala-galanya. Jadi kedisiplinan, bagaimana mendapatkan tekanan dari pressure ya istilahnya, kemudian beberapa yang harus dipunyai oleh seorang karyawan atau seorang pengusaha itu kami tanamkan dari dini. Misalnya ya harus bersih-bersih ruangan, kemudian tepat waktu, kemudian dengan karakter-karakter yang disiplin dan sebagainya yang menurut kami harus kita tanamkan. Menurut kami di SMK Negeri 1 Sewon alat-alat sudah lengkap ya Pak, termasuk misalnya mixer, prover, kemudian oven, kami juga sudah menggunakan oven deck yang sudah standar industri, kemudian peralatan-peralatan pastry yang mungkin di sekolah lain tidak ada, tapi kami mempunyai seperti itu. Seperti ini ada pemotong roti tawar, seperti itu. Di luar sana ada perubahan-perubahan sesuai dengan standar industri yang ada di luar sana. Mereka sudah tidak kaget dengan apa yang sudah kami tanamkan di sini, yang sudah menjadi pakem atau dasar-dasarnya. Kalau ada perkembangan tentu saja akan segera dapat mengikutinya dengan baik. Kalau kita dasarnya sudah benar. Bukan sekedar menimba ilmu teknis, proses belajar mengajar di SMK 1 Sewon menuntut dedikasi tinggi yang membentuk pengalaman batin mendalam bagi para siswa. Saya memilih di sekolah SMK 1 Sewon ini karena memiliki program pariwisata khususnya di jurusan kuliner. Di sini saya bisa belajar bagaimana cara mengolah, menyajikan makanan yang menjadi bagian penting dalam pariwisata. Karena kalau di pastry itu lebih enjoy, lebih happy aja gitu. Pastry itu bikin pancake atau waffle, habis itu kue kering, sweetbread, terus puff pastry, cupes, kayak gitu. Di sini tuh ada cara mengatur suhu tempering, lalu membuat coklat ganas, dan juga membuat misalnya tadi praktek dengan kue atau cake Black Forest. Perjalanan dari sudut dapur SMK 1 Sewon memberikan kita sebuah potret optimisme bahwa pendidikan kejuruan hari ini bukan lagi sekedar alternatif, melainkan ujung tombak penyedia pilar-pilar ekonomi kreatif bangsa. Di tangan generasi muda inilah masa depan industri gastronomi kita dititipkan, menghadirkan harmoni antara inovasi tren global tanpa pernah kehilangan identitas dan akar budaya lokal.